Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Penerbit BRIN. Bersama saya, Sarah Fairuz, yang akan memandu podcast kali ini. Di podcast episode ini, kita akan membahas tentang salah satu buku karya terpilih program akuisisi pengetahuan lokal BRIN yang berjudul Cengkih Si Pohon Emas. Bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan audio visual. Tentu saja saat ini saya tidak sendiri karena saya sedang ditemani langsung oleh narasumber kita, yaitu penulis dari buku akuisisi Cengkih Si Pohon Emas, Bapak Dian Perdana Sulistya Rosid. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Dian. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, sebelum saya membacakan profil Pak Dian lebih lanjut, boleh Pak Dian memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat kepada kawan BRIN, Pak. Silahkan. Ya, baik. Selamat pagi, kawan-kawan BRIN semua ya. Jadi perkenalkan, nama saya Dian Perdana Sulistya Rosid. Panjang namanya, saya borong sendiri ya, Mbak ya. Iya. Ya, panggilannya Dian, Mbak. Ya, jadi sehari-hari saya guru SD. 12 tahun, jadi sejak tahun 2010 guru SD di salah satu SD di Boyolali, ya, tepatnya di Kecamatan Selo. SD-nya dulu Taruh Batang. 12 tahun saya di sana. Kemudian per Juli kemarin menjadi kepala sekolah di SD yang lain, jadi SD yang baru. Sekarang saya di SD Bakulan. Nah, selain mengajar, saya punya hobi yaitu menggambar dan menulis buku-buku cerita. Nanti kita akan cerita lebih banyak lagi. Mungkin itu dulu, Bu, Mbak, dari saya. Luar biasa ya. Nah, Pak Dian ini memiliki nama lengkap Dian Perdana Sulistya Rosid, lahir di Boyolali tahun 1979, menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada tahun 2015 di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Nah, benar banget, Pak Dian ini memang mempunyai hobi menggambar dan menulis sejak duduk di bangku sekolah dasar. Sangat konsisten ya, kawan-kawan. Jadi, sampai saat ini banyak buku yang telah beliau tulis dan terbitkan juga. Nggak hanya itu, kawan BRIN, beberapa prestasi yang telah ditorehkan selama menjadi guru, antara lain juara 2 Lomba Bahan Ajar Berbantuan Komputer BPTIKP 2013, juara 2 Lomba Multimedia Pembelajaran Interaktif Dinas Provinsi Pendidikan Jateng 2013, juara 2 Lomba Inovasi Pembelajaran UNY 2015, dan juara pertama Anugerah Konstitusi Guru PKN Mahkamah Konstitusi 2017. Luar biasa sekali ya, Pak Dian ini ternyata banyak banget prestasi, selalu menang lomba terkait menulis buku juga. Hebat. Jadi nggak sabar nih mau ngobrol-ngobrol langsung nih sama Pak Dian terkait buku Cengkih Si Pohon Emas. Nah, Pak Dian, boleh dijelasin nggak Pak, kenapa cengkih ini bisa dijuluki si pohon emas? Oh, oke, Mbak. Aduh, jadi malu ya, tadi banyak sekali yang dibacakan oleh ya itu semua karena hobi, Mbak. Jadi hobi saya dulu kan menggambar ya. Jadi ternyata menggambar itu bisa dijadikan media pembelajaran. Nah, begitu saya ikut lombakan, dari gambar menjadi sebuah aplikasi, dari gambar menjadi komik, itu ternyata bisa dilombakan, Mbak. Jadi ada beberapa diapresiasi sebagai kejuaraan itu bonus, bonus. Tapi di awal memang itu sebuah media pembelajaran. Nah, terkait pertanyaan Mbak, aduh saya lupa namanya, Mbak Sarah, Sarah Pak. ya. Oh, Sarah. Sarah. Mbak Sarah, terkait kenapa sih kok si cengkeh ini diberi julukan pohon emas? Kalau kita lihat dari sejarahnya dulu memang cengkeh ini yang menjadi magnet ya, menjadi magnet para bangsa-bangsa di Eropa untuk mencari itu. Cengkeh ini adalah suatu apa namanya eh, bahan baru ya bagi mereka, ya rempah bagi mereka.
yang ternyata itu sangat diminati di Eropa. Nah, tetapi yang sekarang-sekarang ini, ya, sejak tahun 98 ke sini, itu memang cengkeh ini bisa dikatakan sebagai penopang ekonomi di daerah-daerah yang memang memiliki pohon-pohon cengkeh di lingkungannya. Nah, termasuk di Boyolali, gitu Mbak. Jadi sejak tahun 98 itu banyak sekali orang kaya baru yang mempunyai banyak sekali pohon cengkeh di kebunnya, itu ternyata hasilnya bagus ya, dibanding kenapa saya katakan 98, karena memang sebelum 98 harganya belum sebaik sekarang itu. Nah, itu disebut dengan si pohon emas, karena memang cengkeh ini perawatannya minim perawatan, tetapi hasilnya lumayan. Nah, sebagai tanaman tahunan, ibaratnya kalau orang Jawa itu tidak usah diberi perawatan khusus, tapi setiap tahun dia menghasilkan yang hasilnya lumayan. Nah, untuk ide ceritanya sendiri, itu dari pengalaman pribadi atau bagaimana Pak? Kan karena melihat latar belakang dari cerita ini kan juga di Boyolali, sedangkan Bapak juga tinggal di Boyolali tuh. Oke, Mbak Sarah. Jadi kalau ide ceritanya memang nggak panjang kalau saya cerita Mbak Farah. Jadi gini Mbak Sarah, saya itu kan tinggalnya di Boyolali kota nih. Nah, setiap hari kalau saya ngajar itu butuh 25 kilo naik ke Gunung Merbabu. Nah, itu saya sama istri saya ada di kecamatan yang berbeda. Istri saya di kecamatan Cepogo, saya di Selon. Nah, setiap hari naik turun gunung itu. Jarak sekolah saya dengan istri saya itu hanya 3 kilo. Nah, di sekolah istri saya itu di halaman dan di kebun belakang sekolah ditanami pohon cengkeh. Banyak pohon cengkehnya, mungkin ada 20-an ya, 20-an. Nah, tetapi kalau saya di sekolah saya, ya ada beberapa pohon di sana berbunga. Ya, karena memang mungkin lebih tinggi ya di sana. Jadi cuacanya tidak mendukung. Tapi kalau di sekolahnya istri saya tuh pohonnya bunganya banyak. Dan setiap tahun hasil dari cengkeh tersebut bisa menghasilkan sebagai tambahan atau pendapatan asli sekolah. Ya, bisa digunakan tambahan perbaikan sarpras dan seterusnya untuk kegiatan pembelajaran. Dan ternyata hasilnya lumayan. Setiap pohon itu bisa menghasilkan 3 kiloan. Jadi kalau dikalikan berapa puluh pohon itu ya lumayan lah, bisa antara 5 sampai 10 juta tergantung harga pada saat itu. Lumayan sekali setiap tahun sekolahan tidak ngapa-ngapain, hanya mungkin melakukan pemupukan setahun sekali. Setiap tahunnya bisa mendapatkan hasil seperti itu. Nah, dari sana cerita ini bermula gitu. Oh, gimana ya ini kalau cengkeh ini biar bisa cerita tentang cengkeh, latar belakangnya seperti apa itu biar bisa diceritakan kepada peserta didik kita dengan membuat komik. Jadi mereka kan lebih senang nih bacaannya berupa gambar begitu. Nah, saya coba sajikan melalui komik begitu. Awalnya seperti itu, Mbak Sarah. Oh, nah, jadi memang pengalaman pribadi yang langsung terjun ya Pak ya. Iya, iya. Oke. Nah, melihat kalau semisalkan Pak Dian ini kan juga ikut ya Pak ya, maksudnya ikut memupuk, ikut merawat pohon cengkeh di situ ya. Jadi mungkin ada yang riset yang dilakukan Bapak secara langsung gitu kan untuk mengembangkan cerita dalam buku ini. Nah, tapi kalau semisalkan seperti tadi merawat gitu, mengolah, mungkin Bapak eh, melakukan riset secara langsung. Tapi bagaimana kalau tentang dalam buku ini kan ada sejarah, ada manfaatnya juga. Ya. Nah, itu gimana tuh Pak risetnya yang dilakukan oleh Pak Dian? Iya, iya, iya. Jadi begitu ada ide bagaimana ingin menceritakan tentang latar belakang cengkeh, manfaat dan ciri-ciri pohonnya seperti apa. Nah, saya melakukan riset kecil-kecilan mulai dari literatur ya dengan buku-buku yang ada, kemudian dengan wawancara, kemudian juga dengan observasi langsung karena di sana setiap 2 hari sekali itu ada ada call ya sini kecil tuh Mbak, call yang membeli daun. Jadi masyarakat sana itu daun-daunnya dikumpulkan, kemudian ditaruh di karung-karung begitu. Nanti setiap 3 hari atau seminggu sekali itu ada yang membeli. Jadi dari situ saya tertarik loh. Ternyata daunnya juga punya nilai ekonomis meskipun sekilonya hanya sekitar 2 ribuan. Jadi tapi daun-daun yang sudah jatuh itu disapu, kemudian disimpan dalam karung, nanti kalau pas ada
tengkulaknya datang itu mereka jual ke situ. Lah, ternyata daun tersebut diolah menjadi produk-produk yang lain, misalnya jadi minyak asiri dan seterusnya. Nah, itu menarik. Sehingga saya juga harus melakukan nyamperin ke pabriknya, Iya, seperti apa pengolahannya, dan ternyata itu bisa disajikan dengan lebih enak kalau digambar gitu. Kalau misalnya cerita mungkin anak-anak pulang mendapatkan gambaran lebih konkret ya. betul. Tapi kalau berupa komik itu mungkin bisa Betul. lebih lebih ringan lah dicerna oleh anak-anak kita. Baik. Nah, kalau eh, pengerjaan cerita ini itu berapa lama, Pak? Dari mulai awal memikirkan, saya buat cerita nih, kemudian riset dan lain-lain, dan ada wawancara juga ternyata tadi apa ya? Nah, itu berapa lama tuh, Pak? Ah, lama Mbak ya, karena memang pekerjaan utama saya kan ngajar pada Betul, saat itu betul. ya. Jadi itu hanya di sela-sela saja. Awalnya memang saya buat storyboardnya dulu, kemudian dikembangkan menjadi gambar manual, baru saya finishing di digitalnya. Mungkin 3 bulan ya, 3 bulanan itu Mbak, sampai sampai jadi. Oke. Untuk ininya ya, tapi tidak termasuk saat ceritanya sudah masuk ke program akuisisi ya, Pak ya? Ya, belum, belum, belum sampai masuk akuisisi. Jadi eh, awalnya memang itu tidak untuk akuisisi ini ya, Brin ya, karena memang sebagai tuntutan guru kan ada pengembangan keprofesian berkelanjutan namanya, Pak. Jadi setiap guru itu kalau mau naik tingkat, naik pangkat itu harus membuat publikasi ilmiah dan karya ilmiah. Nah, salah satu karena saya passionnya di komik atau di cergam, nah saya buat itu untuk sebagai tambahan nilai. Nah, ternyata pas ada kegiatan akuisisi ini ya sudahlah sekalian saya tawarkan ke akuisisi gitu di print, Oh, ternyata bisa oh, diterima gitu Mbak awalnya. Jadi memang tidak mengkhususkan untuk ini, tapi ternyata ternyata bisa disambut baik, ini ya luar biasa sekali sih, saya merasa bangga betul-betul. gitu. Niat awalnya tidak untuk mengejar sesuatu yang Ya ya ada benefitnya lebih, ya ternyata ternyata jadi karya terpilih nih dari ya. program akuisisi, luar biasa banget. Nah, Hmm. tapi saya juga penasaran nih Pak, Bapak tahu dari program akuisisi ini tuh dari mana? Pertama ada temen ya, temen. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan apa ya dulu ya, saya ketemu teman tuh di lomba apa ya, lomba komik ya. Dulu ada lomba komik. Saya pernah buat lomba komik pembelajaran. Saya buat topeng ireng pada saat itu yang di salah satu buku saya ada judulnya Topeng Ireng. Nah, dari teman itu ada ini coba ikut ini gitu, ada program akuisisi yang kalau misalnya Bapak punya karya bisa ditawarkan di sana gitu. Oh iya, saya buka-buka itu dan saya coba di awal dulu pernah tahun-tahun kemarin saya ikut tapi tidak lolos, tapi tahun ini alhamdulillah dengan cengkeh ini si pohon emas ternyata tidak hanya pohonnya yang bernilai ekonomis, ternyata dibuat Ya, komik pun ada nilai ekonomisnya betul betul betul. gitu. Oke, jadi memang Nah, kalau misalkan kita dapat informasi, coba aja dulu gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kalau kesan Pak Dian setelah mengikuti program akuisisi pengetahuan lokal ini, apa itu bagaimana tuh Pak? Terus juga gimana? Ada pesan nggak gitu buat kawan Din lainnya yang mungkin ingin mengikuti jejak Pak Dian? Jadi biar nanti semisalkan kawan Din ini ada punya pengalaman seperti Pak Dian. Saya ini sebenarnya nggak ada mau untuk ikut program akuisisi, tapi saya punya bahan nih gitu ya, buat ngirimin karyanya ke program akuisisi. ya, ya, ya. Kesannya yaitu saya merasa senang, Mbak, semangat ya tentu saja ternyata karya-karya kita mendapatkan apresiasi terutama dari BRIN ya, yang semula memang tujuannya tidak di sana tetapi ternyata bisa diapresiasi, dan tentu saja ini membuat saya pribadi lebih semangat nih, apa yang perlu kita bisa gali nih tentang pengetahuan pengetahuan lokal yang mungkin hanya diketahui orang-orang sekitar Boyolali tapi bisa dinasionalkan. Misalnya mungkin di daerah-daerah pegunungan ini ada kegiatan tungguk bako ya. Tungguk tembakau itu adalah kegiatan saat panen raya tembakau, kemudian ada acara sadranan, itu mungkin apa namanya tradisi-tradisi lokal yang mungkin bisa digali kemudian disajikan di dalam bentuk apapun ya, karya tulis atau komik dan sebagainya bisa ditawarkan lagi. Itu menambah semangat saya terutama untuk diri saya. Kalau untuk teman-teman BIM yang lain ya,
cobalah kita tengok di lingkungan sekitar, mungkin ada sesuatu yang menarik ya tentang kegiatan yang sifatnya tradisi lokal yang bisa kita sajikan, kita sampaikan kepada masyarakat yang lebih luas. Mungkin saat ini masih ada tradisi tersebut, tapi mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang sudah hilang. Nah, mungkin itu yang kita bisa pindahkan menjadi karya tulis sehingga bisa lebih bermanfaatnya lebih panjang untuk cerita anak cucu kita nanti, mungkin gitu. Betul Pak. Ya. Saya setuju soal itu. Tapi memang benar sekali kalau cengkih ini tuh kan, tapi kalau saya pribadi sebenarnya saya agak jarang untuk menemukan cengkih di beberapa makanan ya Pak. Tapi kalau saya waktu kecil memang benar. Kalau misalkan cengkih itu tuh saya suka banget tuh Pak, memang benar seperti Ayu di karakter Ayu ya di buku cerita Cengkih si Pohon Emas ini, dia menemukan cengkih ada di kolak pisang. Nah, itu saya juga suka banget tuh Pak. Sama di nastar itu tuh enak banget. Kan dia punya aroma sendiri ya Mbak ya. Betul. Ada rasa sendiri. Nah, kira-kira tuh sebenarnya kalau misalkan kita menemukan pohon cengkih itu mudah nggak ya Pak? Misalkan posisi saya kan sekarang ada di Bogor gitu. Tapi kalau misalkan saya pulang mudik di Semarang gitu, apakah kita mungkin Pak Dian pernah satu kali tahu daerah-daerah mana saja gitu yang ada pohon cengkihnya? Iya. Tidak di semua daerah bisa kita temukan ya, Mbak Sarah ya. Ada daerah-daerah yang memang mungkin secara struktur tanahnya, kemudian ketinggiannya dan suhu curah hujan dan sebagainya itu harus sesuai. Nah, sama seperti yang di awal saya cerita di sekolah istri saya tuh bisa tumbuh baik dan berbunga lebat, tetapi begitu agak naik lagi di daerah lereng merbabu yang lebih atas itu bisa tumbuh tetapi tidak mau berbunga. Jadi ternyata ketinggian itu juga mempengaruhi, suhu juga pengaruh, curah hujan juga pengaruh. Terlalu lagi Boyolali yang bagian bawah yang sudah mulai panas itu pun juga tidak tumbuhnya tidak baik atau bisa tumbuh tetapi tidak lagi berbunga. Dan akhir-akhir ini pohon-pohon itu kemarin banyak teman yang cerita pada mati, tiba-tiba rontok semua dan pohonnya langsung kering dan mati. Nggak tahu ini karena perubahan iklim atau gimana, tapi masih dalam pada cerita-cerita. Termasuk yang di sekolah yang setahun yang lalu saya pas pembuat ini masih subur-suburnya. Kemarin saya dapat kabar bahwa mati semua itu Pak yang ada di halaman sekolah itu. Semua pohon mati. Semua pohon, ya. Karena memang kalau misalkan cengkih itu kan nggak seperti yang saya dapat informasi harus 10 tahun dulu nunggu buat bisa berbunga ya Pak ya. Jadi ini memang 10-15 tahun bisa berbunga optimal, maksudnya biar optimal ya satu pohon bisa menghasilkan minimal 3-5 kilo itu memang nunggu 10-15 tahun. Baru seterusnya tinggal perawatannya seperti apa. Kalau benar meteknya, kemudian benar pemupukannya bisa lebat terus tiap tahun begitu Mbak Sarah. Berarti memang kita nggak bisa dengan mudah menemukan ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi si pohon ini tuh tumbuh dengan subur. Ya benar sih Pak ya, itulah kenapa namanya dijuluki emas. Susah ya, karena susah nunggunya juga betul. Jadi kalau saya pernah juga pas riset itu kan saya juga baca-baca itu memang sudah ada yang diriset di Boyolali, juga ada yang riset beberapa kecamatan yang menghasilkan pohon, kemudian pengaruh lingkungannya seperti apa. Ternyata memang untuk kecamatan yang lebih tinggi dan yang tengah dan yang rendah itu yang tengah ini tengahan gitu, maksudnya tidak terlalu ada di bawah gunung, tidak juga terlalu di atas, itu lebih stabil nilai produksi panennya. Ya mungkin itu juga pengaruh. Nah, yang sekarang yang disayangkan ini, kenapa kok tiba-tiba banyak yang mati, ini yang perlu diteliti lagi. Sayang, jadi. Mungkin karena cuacanya juga kali ya Pak ya. Ya, jadi mungkin peringatan juga bagi kita tentang iklim dan lain sebagainya. Waduh, kok ternyata mati, mungkin suhunya sudah beda dengan dulu.
Betul. Iya, luar biasa. Emang cengkih ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Jadi kenapa kalau semisalkan kita menemukan nggak hanya cengkih ya, mungkin pohon atau tanaman lain kita bisa lebih aware untuk merawat pohon atau tumbuhan lain gitu. Apapun Iya, iya, itu. betul, betul, betul. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan kepada kawan BIM sebelum kita tutup obrolan ini? Mungkin Bapak ingin mempromosikan buku Bapak gitu, Pak. Silakan. Baik, bagi teman-teman BRIN ya, tidak ada kata mustahil, misalnya begitu dalam berkarya, yang penting kita melakukan, kemudian setiap karya pasti ada muaranya, dan kita tidak tahu nanti kita bermuara di mana ya. Contohnya salah satu karya ini, ya, karya saya yaitu berupa buku komik ya, ini bisa dibaca untuk segala usia, judulnya Cengkeh si Pohon Emas, bagi yang ingin tahu asal usul pohon cengkeh, kemudian pemanfaatnya, ciri-cirinya seperti apa, dan sejarahnya di Indonesia bisa dibaca di lamannya BRIN. Nah, itu mungkin dari saya, Mbak Sarah. Baik. Nah, kawan BRIN, seperti itulah cengkih yang ternyata memang benar-benar seperti emas. Jadi buat kawan BRIN yang belum membaca buku Cengkih si Pohon Emas dari Padian ini, yuk segera baca buku ini dengan mengakses tautan s.id/pohon emas. Nah, nggak kerasa nih saatnya kita udah di penghujung waktu. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, Pak Dian. Sudah bersedia berbincang-bincang untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada saya dan kawan BRIN lainnya. Makasih banyak, Pak Dian. Ya, sama-sama Mbak Sarah, sehat-sehat selalu. Ya, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada kawan BRIN terkait buku akuisisi penerbit BRIN berjudul Cengkih si Pohon Emas. Selain itu, kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman menarik seperti Pak Dian dapat langsung berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN dengan cara mengirimkan karya buku ataupun audio visual. Untuk informasi lebih lanjut terkait program akuisisi pengetahuan lokal, kawan BRIN dapat mengunjungi tautan seperti di bawah ini. Nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sekian podcast kali ini. Terima kasih kawan BRIN. Podcast penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah, masa kini. Sampai jumpa.